Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Zahra dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Aradiri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas sedikit tentang kebijakan publik dalam penanganan bencana banjir, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, dilihat dari sudut pandang administrasi publik, kita semua tahu yang bahwasannya banjir di Aceh ini bukan hal baru. Hampir setiap tahunnya ada beberapa daerah pasti terkena bencana banjir, dan ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Nah, disinilah kebijakan pemerintah menjadi sangat penting untuk penanggulangan bencana banjir saat ini dan ke depan. Di akhir tahun 2025, Sumatera kembali diterjang bencana besar. Hujan ekstrim yang turun berhari-hari membuat sungai meluap dan merendam ratusan desa di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ribuan keluarga mengungsi, sementara ratusan jiwa dinyatakan meninggal dan ada beberapanya juga hilang. Arus yang datang secara tiba-tiba merusak beberapa rumah warga dan menghanyutkan kendaraan serta menutup akses jalan. Banyak wilayah yang terisolasi membuat bantuan-bantuan dari luar sulit masuk dan proses evakuasi berjalan lambat. Nah, cuaca ekstrim memang pemicu utama, namun beberapa para ahli mengingatkan yang bahwasannya kerusakan hutan dan daerah aliran sungai ini juga menjadi faktor yang memperarah bencana ini. Saat hujan hilang dan tanah tidak mampu menyerap air lagi, hujan besar berubah menjadi banjir. Hujan besar itu berubah menjadi banjir bandang yang menghancurkan apapun yang dilewatinya. Di tenda-tenda pengungsian, ribuan warga bertahan dengan kelengkapan seadanya. Anak-anak kehilangan sekolah dan banyak orang-orang tua yang sedang mencari keluarga dan saudaranya yang hilang. Dan sebagian besar hanya menunggu kabar daripada keluarga-keluarganya tentang kampung mereka yang tenggelam. Nah, upaya pemulihan ini terus dilakukan. Jalan mulai dibuka, logistik makin disalurkan, dan rencana relokasi disiapkan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, dari cerita berikut, namun kerusakan yang terjadi begitu luas membuat pemulihan membutuhkan waktu yang semakin lama dan tenaga yang besar. Banjir di Sumatera tahun ini bukan hanya kisah tentang air yang meluap, tapi juga tentang bagaimana lingkungan yang rusak membuat bencana semakin mematikan. Semoga peristiwa ini bisa jadi pengingat untuk kita bahwa menjaga alam dan melestarikan alam adalah bagian dari menjaga kehidupan, dan semoga saudara-saudara kita di Sumatera diberikan kekuatan untuk bisa bangkit bersama lagi. Nah, kalau kita berbicara soal banjir di Aceh, sebenarnya masalahnya cukuplah kompleks. Bukan cuma dari hujan deras dan faktor cuacanya saja, tapi juga karena ada beberapa faktor lain di belakangnya. Nah, yang pertama yaitu dari faktor alam. Aceh punya curah hujan yang cukup tinggi dan pastinya banyak sungai-sungai. Saat hujan turun terus-menerus, sungai itu tidak mampu menampung air, akhirnya meluap dan menyebabkan banjir kepada pemukiman-pemukiman warga. Nah, yang kedua ada faktor manusia, misalnya penebangan hutan yang berlebihan, alih fungsi lahan, serta pembangunan rumah di daerah yang seharusnya itu menjadi daerah resapan air. Akhirnya, air hujan itu tidak terserap baik lagi oleh tanah dan langsung mengalir kepada pemukiman-pemukiman warga setempat. Nah, yang ketiga bisa kita lihat daripada sisi pelayanan publiknya dan tata kelola pemerintah. Beberapa daerah masih memiliki sistem drainase yang cukup baik, dan ada beberapa daerah lainnya yang masih memiliki sistem drainase yang tak baik. Artinya, perawatan sungainya yang belum maksimal, serta kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Nah, dampaknya itu tentu sangat-sangat dirasakan dan sangat berpengaruh oleh masyarakat dan warga setempat, yang mana mulai daripada rumah mereka yang terendam banjir, jalan rusak, aktivitas sekolah terganggu, hingga kerugian ekonomi dikarenakan
itulah banjir di Aceh bukan hanya masalah alam, tapi juga menjadi masalah publik yang harus kita tangani dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang tepat diambil. Selanjutnya ada formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah banjir yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, pemerintah di Aceh menyusun berbagai kebijakan publik dalam proses perumusan kebijakan ini. Nah, pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi ada peran pemerintah seperti pemerintah daerah, BPBD Aceh, dinas terkait, serta masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, beberapa kebijakan yang dirumuskan antara lain seperti penyusunan aturan dan program penanggulangan bencana, normalisasi sungai, dan perbaikan saluran drainase dalam pengaturan tata ruang wilayah. Supaya apa? Supaya pembangunan ini tidak sembarangan. Program penghijauan dan pelestarian hutan sekalipun. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan kita akan adanya bencana merupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah agar resiko banjir bisa dikurangi dan masyarakat ini lebih siap ketika adanya banjir terjadi. Jadi kebijakan tidak hanya fokus saat banjir sudah terjadi, tapi perlu edukasi bagaimana mencegah dan mengurangi dampaknya. Selanjutnya ada implementasi kebijakan, yaitu implementasi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Nah, saat banjir terjadi, pemerintah Aceh melalui BPBD biasanya langsung melakukan evakuasi kepada warga sekitar, terus menyediakan tempat pengungsian, menyalurkan bantuan seperti makanan, minuman, snack, obat-obatan, serta membantu pemulihan pasca banjir. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program-program jangka panjang seperti pembaikan tanggul, pembersihan sungai, dan peningkatan sistem peringatan dini banjir. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, misalnya seperti keterbatasannya anggaran, akses ke daerah terpencil yang sulit dijangkau, serta kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri. Nah, dari itu, keberhasilan kebijakan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintahnya saja, namun juga membutuhkan partisipasi aktif daripada masyarakat sekitar. Nah, agar apa? Agar pemerintah dan warga ini bisa bekerja sama untuk mencapai kebutuhan. Sebagai penutupnya, bisa kita simpulkan yang bahwasannya penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang terencana dengan baik. Yang pertama, mulai dari mengenali masalahnya terlebih dahulu, kemudian merumuskan kebijakannya, hingga kepada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut secara konsisten. Dan jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, maka dampak banjir dapat berkurang dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik untuk mencapai kebaikan dan kebutuhan bersama. Sekian untuk video presentasi saya untuk memenuhi kriteria tugas mandiri saya pada mata kuliah pengantar administrasi publik Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.